Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai limit. Secara khusus kita akan berbicara mengenai topik definisi dari limit dan beberapa teorema limit. Mari kita masuk di dalam pembahasan pertama, yaitu tentang titik cluster. Definisi dari titik cluster adalah sebagai berikut. Misalkan A subhimpunan dari real, titik C anggota real adalah titik cluster dari A jika untuk setiap delta positif terdapat titik X anggota A dengan X tidak sama dengan C sehingga jarak dari X ke C itu kurang dari delta. Ini berarti untuk setiap lingkungan delta dari C, yaitu himpunan buka dari C min delta sampai C plus delta, selalu ada titik X anggota A. Selalu ada titik X anggota A. Dengan kata lain, setiap lingkungan dari titik cluster selalu terdapat titik lain dari A. Atau kadang-kadang kita bisa bicara bahwa di sekitar titik cluster selalu terdapat tak hingga banyaknya titik. Nah, kamu coba berikan contoh titik cluster dari suatu himpunan, kemudian memverifikasi berdasarkan definisinya. Kemudian juga tuliskan definisi dari titik C yang bukan titik cluster dari A menggunakan negasi dari definisi. Terakhir, berikan contoh titik yang bukan titik cluster dari suatu himpunan, kemudian memverifikasinya berdasarkan definisi, negasi dari definisinya. Nah, titik cluster ini juga bisa kita lihat pendefinisiannya menggunakan barisan. Misalkan titik C anggota real adalah titik cluster dari himpunan A subhimpunan dari real. Ini jika dan hanya jika terdapat barisan AN di A, sehingga limit AN sama dengan C dan AN tidak sama dengan C untuk setiap N bilangan asli. Ingat ya, di sini X-nya tidak boleh sama dengan C. Ini persis sama digantikan oleh syarat AN-nya itu tidak sama dengan C untuk setiap N bilangan asli. Nah, kamu bisa buktikan contoh yang tadi kamu berikan, contoh titik cluster dari suatu himpunan, dan contoh titik yang bukan titik cluster dari suatu himpunan, kamu coba memverifikasi sekarang bukan berdasarkan definisi tadi, tapi menggunakan teorema karakterisasi titik cluster melalui barisan. Coba ya, dengan ini kamu akan mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai titik cluster. Nah, titik cluster ini akan kita gunakan ketika kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan limit. Nah, misalkan A subhimpunan dari real dan C adalah titik cluster dari A. Misalkan pula F adalah fungsi dari A ke real. Bilangan real L dikatakan limit dari F di C jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta positif sehingga untuk setiap X anggota A dan X min C-nya itu jaraknya, jarak X ke C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka berlaku Fx min L-nya itu kurang dari epsilon. Di matematika 1, kamu tentu ingat, ini mengatakan kalau X-nya itu cukup dekat ke C, maka Fx-nya itu akan sembarang dekat ke L. Artinya untuk mengontrol error keluarannya, kamu bisa lakukan dengan mengontrol error masukannya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Ketika saya mendefinisikan L adalah limit dari F di C, dan C-nya adalah titik cluster dari A, ingat, C-nya haruslah titik cluster dari himpunan A. Sehingga saya tidak mendefinisikan limit dari F di C pada himpunan misalkan bilangan asli. Pada himpunan bilangan asli. Tidak ya, pada A yang bilangan asli. Tidak. Ini hanya melihat untuk C yang harus titik cluster. Yang kedua, limit dari F di C itu ada. Bagaimana membuktikannya? Harus kamu cari dulu L anggota real. Untuk membuktikan limitnya itu ada dan adalah L. Harus kamu cari dulu L-nya itu seperti apa. Persis seperti ketika kamu mendefinisikan kekonvergenan barisan, kamu harus mempunyai titik konvergensinya, titik limitnya terlebih dahulu. Oke ya. Yang ketiga, kamu perhatikan dia X-nya, jarak X ke C itu harus lebih besar dari 0. Berarti X-nya itu tidak pernah sama dengan C. Berarti ini saya hanya melihat kelakuan pada himpunan buka C min delta, C plus delta, iris A tentunya ya. Dengan himpunan buka itu tidak boleh memuat C. Dengan kata lain, limit dari F di C ini hanya melihat kelakuan di sekitar titik C, yaitu kelakuan pada himpunan buka C min delta sampai C plus delta tidak termasuk di C-nya.
Hati-hati ya. Jadi limit itu hanya melihat kelakuan di sekitar C, tapi tidak melihat kelakuan di titik C itu sendiri. Oke. Nah, karena kita tadi sudah melihat karakterisasi dari titik cluster lewat barisan, maka pernyataan L adalah limit dari F di C itu ekuivalen dengan F yang konvergen ke L di C. Ya, menggunakan barisan juga ya. Dan notasi limit fxx mendekati C itu sama dengan L, atau biasa ditulis dalam bentuk ini. Dalam hal limitnya tidak ada, artinya untuk setiap bilangan real L anggota real tidak dipenuhi definisi ini. Maka kita katakan F itu divergen di C. Oke ya, coba kamu buktikan dan menggunakan definisi ini, tuliskan definisi L bukan titik limit, lalu cari definisi F yang divergen di C, artinya limitnya tidak ada. Buktikan ini fungsi pembulatan ke bawah tidak ada. Nah, dapat dibuktikan dengan mudah bahwa jika limit F di C ada, maka limitnya adalah tunggal. Selanjutnya kita akan melihat limit dari kacamata barisan lewat teorema karakterisasi limit dengan barisan. Misalkan A subhimpunan dari real, dan F itu adalah fungsi dari A ke real, dan C adalah titik cluster dari A. Limit F di C adalah L jika dan hanya jika untuk setiap barisan Xn di A yang konvergen ke C tapi tidak pernah sama dengan C untuk setiap N bilangan asli. Ini menggantikan sifat yang tadi, jarak X ke C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Maka barisan Fxn itu harus konvergen ke L. Oke ya, kamu coba buktikan X kuadrat limit X kuadrat itu sama dengan 1 untuk X mendekati 1 menggunakan teorema karakterisasi limit ini. Dan tulis pernyataan bahwa limit F di C itu bukan L menggunakan teorema karakterisasi limit, dan buktikan limit X kuadrat tidak sama dengan 2 dengan menggunakan teorema karakterisasi limit. Nah, biasanya secara teknis teorema karakterisasi limit ini kita pakai untuk membuktikan bahwa limit F-nya itu bukan L di C, atau limit F-nya itu tidak ada di C. Itu yang kita sebut dengan kriteria kedivergenan. Misalkan A subhimpunan dari real, F dari A ke real, dan C adalah titik cluster dari A. Jika L anggota real, maka limit F di C bukan L jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di A dengan Xn tidak boleh sama dengan C untuk setiap N bilangan asli, sehingga barisan Xn konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. Oke ya? Dengan cara yang sama, fungsi F tidak mempunyai limit di C jika dan hanya jika ininya persis sama, tetapi barisan Fxn-nya tidak konvergen di real. Kamu bisa coba untuk kedua soal ini menggunakan kriteria kedivergenan membuktikan kedua buah soal ini. Oke ya, kamu perlu mencoba untuk ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teorema limit. Sebelumnya kita akan membahas tentang keterbatasan fungsi pada suatu lingkungan dari suatu titik. Keterbatasan fungsi ini mengadopsi apa yang pernah kita pelajari tentang keterbatasan fungsi pada suatu himpunan di bab sebelumnya. Misalkan A subhimpunan dari real, F itu adalah fungsi dari A ke real, dan C adalah titik cluster dari A. Fungsi F dikatakan terbatas pada suatu lingkungan dari C jika terdapat lingkungan delta dari C, yaitu V delta C. Apa V delta C itu? Itu adalah himpunan buka C min delta sampai C plus delta. Dan terdapat konstan M lebih besar dari 0, sehingga mutlak dari Fx itu lebih kecil sama dengan M untuk setiap X anggota A diiris dengan V delta C. Oke ya, kamu bisa coba untuk kamu dapat lebih memahami tentang keterbatasan fungsi, tuliskan definisi dari F yang tidak terbatas pada suatu lingkungan dari C. Oke, kamu coba ya. Nah, selanjutnya kita mau melihat teorema hubungan limit dan keterbatasan fungsi. Jika A subhimpunan dari real, dan F itu adalah fungsi dari A ke real, mempunyai limit di C bilangan real, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Nah, teorema ini nanti pada akhirnya akan kita perluas pada fungsi yang kontinu. Ingat, ketika kita bicara tentang F-nya mempunyai limit di C, ingat ketika limit ini kita bicara mengenai kelakuan di sekitar titik C saja, tidak melihat apa yang terjadi di titik C. Jadi ketika saya punya
F-nya itu mempunyai limit di C, maka berdasarkan definisi, Fx-nya itu harus terletak antara L min epsilon dan L plus epsilon. Kalau saya pilih epsilonnya sama dengan 1, maka dia akan terbatas oleh L plus 1. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kelakuan di titik C-nya. Bagaimana kelakuan di titik C. Kalau C-nya ternyata bukan anggota A, aman. Ternyata dia terbatas oleh L plus 1. Bagaimana kalau dia C-nya itu anggota A? Karena kalau C-nya anggota A, berarti saya punya FC-nya dong. Dengan cara yang sama, saya bisa punya mutlak FC-nya. Dan saya bisa membandingkan mutlak dari FC dan L plus 1 yang mana yang lebih besar. Maka dia akan terbatas oleh yang lebih besar itu. Dari sini saya dapat punya, kalau dia punya limit di C, maka F itu akan terbatas pada suatu lingkungan dari C. Bukti lengkapnya kamu coba lihat dari buku. Nah, keterbatasan fungsi ini akan kita gunakan untuk pembuktian teorema limit. Terutama dalam membuktikan sifat limit dari produk atau perkalian dari dua buah fungsi dan pembagian dari dua buah fungsi. Dapat digunakan. Oke ya. Nah, untuk membuktikan teorema limit yang kita kenal dengan teorema limit utama dulu waktu di matematika 1, saya harus mendefinisikan dulu berbagai aljabar fungsi, yaitu penjumlahan dua buah fungsi itu adalah penjumlahan dari dua buah nilai fungsi pada X yang bersesuaian. Dengan cara yang sama, perkalian dari dua buah fungsi itu adalah perkalian dari dua buah nilai fungsi pada X yang bersesuaian. Saya juga bisa mendefinisikan dengan perkalian skalar dan pembagian dua buah fungsi yang adalah pembagian dua buah nilai fungsi pada X yang bersesuaian. Nah, setelah ini saya bisa lihat pada teorema limit utama. Misalkan A subhimpunan dari real, FGH fungsi dari A ke real, Hx-nya tidak pernah sama dengan 0 pada A. Misalkan pula C titik cluster dari A dan B itu anggota real. Jika F-nya adalah L, limit G-nya M, limit H-nya adalah H besar, tapi tidak pernah sama dengan 0, maka berlaku ini. Kalau kamu ingat, ini persis seperti ketika saya punya limit barisan. Persis seperti ketika kita punya limit barisan. Dan karena kita punya teorema karakterisasi limit menggunakan barisan, maka seluruh sifat ini bisa kita buktikan memanfaatkan sifat yang kita punya pada barisan. Sehingga seluruh bukti untuk teorema limit utama ini dibuktikan menggunakan barisan. Oke ya, tentunya bisa kita buktikan menggunakan definisi. Kalau kamu mau menggunakan definisi, tentunya kamu butuh keterbatasan fungsi yang tadi pada suatu lingkungan dari titik cluster tadi. Oke ya, beberapa hal lagi, yaitu teorema Apit khusus, kalau Fx-nya itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B, untuk setiap X anggota A dan X tidak sama dengan C, dan limit F-nya ada, maka limit F-nya itu lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B. Perlu kamu perhatikan, persis seperti ketika barisan, ininya itu boleh kamu Fx-nya itu lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Sama dengannya tidak ada. Tapi kesimpulannya tetap harus ada lebih kecil atau sama dengan. Oke ya. Nah, teorema Apit yang sebenarnya yaitu Fx lebih kecil sama dengan Gx lebih kecil sama dengan Hx. Dan untuk setiap X anggota A dan X tidak sama dengan C, maka kalau limit F dan limit H-nya itu sama dengan L untuk X mendekati C, maka limit G-nya itu juga yang diapit, maka yang terapit maka adalah sama dengan L juga. Tentunya bukti dari kedua sifat ini, teorema ini, juga memanfaatkan apa yang telah kita punya di barisan. Nah, teorema limit terakhir ini kita akan bahas, terutama kita akan melihat ekstensinya, perluasannya, itu pada kasus fungsi kontinu, yang biasa kita sebut teorema pengawetan tanda. Misalkan A subhimpunan dari real, dan F adalah fungsi dari A ke real, dan C adalah titik cluster dari A. Jika limit F itu positif, maka terdapat lingkungan V delta dari C, lingkungan delta dari C, yaitu V delta C. Ingat, V delta C ini adalah apa? C minus delta, himpunan buka C minus delta sampai C plus delta. Sehingga Fx-nya itu lebih besar dari 0 untuk setiap X anggota A iris V delta C, dan X-nya itu tidak boleh sama dengan C. Bagaimana cara melihat hal ini? Ingat, kalau limit F-nya itu sama dengan L dan L-nya itu positif, berarti F-nya itu harus terletak antara L min epsilon sampai L plus epsilon. Tinggal saya pilih epsilonnya seperti apa. Sehingga Fx-nya tetap positif. Dengan cara yang sama, kamu bisa melihat kalau limit F-nya negatif, maka Fx-nya juga negatif.
Oke ya. Nah, hal ini nanti kita perluas juga nanti ke fungsi kontinu. Kalau saya punya fungsi kontinu, maka kalau di suatu titik nilainya itu positif, maka ada suatu lingkungan sehingga semuanya positif. Atau suatu lingkungan kalau dianya nilai fungsinya negatif, maka ada suatu lingkungan sehingga semuanya negatif. Kenapa? Karena menggunakan teorema pada akhirnya perluasan untuk pengawetan tanda ini. Oke ya. Ya, ini berarti untuk suatu lingkungan dari C yang limitnya tidak nol, maka nilai fungsinya selalu definite, positif atau negatif di sekitar C. Kecuali mungkin di C-nya. Saya tidak peduli di C-nya. Tapi ketika continue, X-nya sama dengan C juga boleh. Sehingga saya dapatkan tadi teorema pengawetan tanda pada fungsi continue. Ini hilang nantinya pada fungsi yang continue. Oke ya. Jadi hari ini kita sudah berbicara mengenai definisi limit. Kita melihat limit dari cara pandang barisan, dan kita melihat berbagai teorema limit. Nah, selanjutnya kita akan memperluas limit ini, yaitu limit kanan, limit kiri, limit ditak hingga, dan seterusnya untuk pembahasan yang berikutnya. Terima kasih.